Yo yo yo, what's up? Yuk ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi all new R3. Penasaran kan seperti apa modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Oh iya, bagi kalian yang mobilnya mau direview oleh seva.id bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Nah, gue tunggu nih mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya seva.id. Ini dia modifikasi godaan lelaki. Halo Om Jimmy. Halo, Apa kabar Om? baik. Wah, ini dia Suzuki R3 tipe Sport ya Om ya? Iya, iya. Tahun 2019. Betul. Nah Om, sebelum kita ngebahas modifikasi yang ada di mobil ini, saya mau tanya-tanya sedikit nih Om. Nah, kira-kira sejak kapan sih Om sebenarnya hobi dan suka dengan sama otomotif ini Om? Saya itu sebenarnya sukanya dari pertama kali udah punya mobil sampai sekarang itu pasti saya modif. Pasti dimodif ya? Pasti. Punya mobil, datang mobil modif? Pasti. Oh, Itu pasti habis saya modif. habis modif. Nah, Pasti saya kena modif. punya referensi nggak sih Om untuk modifnya sendiri Om? Atau Om baca-baca apa terus Om enggak. aplikasikan? Atau emang desain sendiri, pengen sendiri gitu? Karena emang dari dulu saya suka modif ini, saya cuma lihat-lihat dari referensi dari majalah atau dari YouTube untuk lihat-lihat. Sisanya ya udah jalanin aja. Oh, jalanin Nah. aja. Nah, punya cerita nih Om. Kalau nggak salah Om tadi sempat bilang ini mobil baru datang gue langsung modif. Bener nggak sih Tom? Iya, betul. Nah, apa part pertama yang Om modif tuh? Velg, audio, terus jok kulit. Jadi mobil baru datang langsung itu? Iya, sama pasang aksesoris Suzuki Sport. Oke, nah boleh nih kita masuk ke eksteriornya nih Om. Kira-kira dari sisi eksteriornya Om, sudah dimodif apa aja nih Om? Paling saya mainnya ke lampu ya. Lampu udah pasti saya pasang DRL, Angel Eyes, saya full pakai lampu LED atas bawah. Terus saya mainin dari ornamen karbon. Oke. Saya campur dengan stiker, pasang wing LED. Berikut ini saya karbon juga ornamen dari spion, bagian depannya sampai deket kaca. Oke. Terus saya pakai cutting stiker juga. cutting stiker Iya. biar warna di atap juga. Ya, Masih lebih bagus pas ya? gitu ya. Kemudian kalau dari belakang winglet juga berarti ya, karbon Wingletnya saya custom juga, saya saya pasang juga. dipasang juga. Pasang bagian juga. belakang. Overall berarti mainnya lebih beauty ya Om ya? Iya. Looknya lebih enak karena kan ini kan image-nya adalah mobil keluarga ya kan. Oke, nah kalau dari sektor kaki-kakinya sendiri Om? Kaki-kaki saya pakai velg ring 17, Iya. tipenya RPF IT40, lebar 8, sama bannya 205 45. 45. Nah. Nah kalau untuk belakang kan kayaknya 6 band itu ya Om ya? Spacer, saya pakai Spacer, spacer. ya? Karena kalau IT-nya 40 untuk di velg lebar 8 ini pasti mentok. Jadi kita nambah spacer 4 mili. Nambah Kecuali velgnya 7,5 in. Kecuali 7,5 in. Iya, 7,5 in aman. Oke, nah kalau dari suspensi ya? Suspensi saya custom pakai Periaris. Heeh. Periaris saya custom dipotong lagi untuk dapetin kualitas hasil rigid yang enak sih untuk di jalanan. So far ini enak ya berarti? Enak. Ini untuk buat 6 orang masih enak, nyaman. Buat 6 orang ini Tapi masih nyaman. depannya saya buat 2,5 jari, belakang 3 jari. Oh gitu, biar agak lebih Jadi ini pas ya, lagi muatan penuh rata semua. rata. Oke, nah Om kalau sebelumnya udah main R3 juga berarti Om ya? Udah, Dimodif juga? modif juga. Sama berarti? Konsepnya sama. Konsepnya sama? Oh, Sama. Oke, berarti dari R3 yang lama upgrade ke sini dan dimodif juga? Modif sama. Oke, Cuma so ini far, lebih oke lah. Oke, dari bentuk ini oke ya. Berarti ini tipe tertinggi yang sportnya Om ya? Iya, betul. Nah kalau untuk ini Om, untuk pernya sendiri punya project kah ke depan untuk diganti coilover atau apa gitu?
Enggak ya, kayaknya sih menurut saya sih untuk pair custom ini udah cukup enak. Cukup enak. Dia rigid, dia nggak ada body rollnya udah minim sekali, hampir hilang. Untuk muatan saya rasa masih cocok ya. Masih cocok ya? Cocok, Dengan masih enak banget full sih. penumpang ini Masih enak. masih enak dibawa. Masih enak, walaupun resikonya keras ya, pasti. Tapi menurut saya sih masih nyaman. Oh, masih nyaman. Masih Oke nyaman. deh. Balik lagi ya, Om, karena ini Iya. kan adalah mobil keluarga. Iya, betul. Jadi dimodif tapi masih tidak meninggalkan esensi bahwa ini adalah mobil keluarga. Iya, betul. Oke deh, Om. Kalau interior banyak dong, Om, pasti, Om. Interior banyak. Oke, nah boleh tahu boleh tanya sedikit, Om. Kira-kira dari Om sendiri yang diprioritaskan mana, Om? Eksterior dulu kah atau interior dulu? Saya kebetulan waktu barangnya mobil unit datang, yang saya dulu kan eksterior dulu sih. Eksterior. Habis eksterior, dalam minggu depannya saya langsung interior full. Oke, berarti bisa dibilang itu dimodif secara bersamaan ya, bukan Bersamaan, hampir bersamaan. bukan satu-satu dulu gitu kayak Bukan. orang bisa interior dulu, eksterior Iya, dulu. betul. Oke, Om, kita lihat interiornya, Om, ya. Boleh? Oke, Om, kita udah masuk ke interiornya, Om. Secara sebenarnya kalau dari standarnya juga udah elegan ya nih mobil ya. Iya. Karena tipenya tadi ya. Hmm. Warna boleh cerita, Om, kira-kira dari yang standar nih udah dimodifikasi apa aja nih, Om? Part mana aja, bagian-bagian mana aja yang udah dimodifikasi? Yang paling pertama saya peredam. Peredam. Peredam untuk keliling body saya udah pakai full peredam. Mm-hmm. Saya pakai apa? Karpet dasar full tanpa potongan, Mm-hmm. full. Saya pakai jok kulit MB-Tech Carrera. MB-Tech Carrera. Tipe Carrera saya tambah custom dengan armrest. Armrest. Iya. Armrestnya pakai apa nih, Om? Armrestnya universal sih. Universal. Universal. Oh, Cuma biar lebih elegan ya kita pakainya armrest sih. Iya, iya, oke. Nah, kemudian dari entertain nih, Om, kayak head unit pakai apa nih? Saya head unit sendiri saya pakai Tomico Hmm, yang Android 10 in dengan speaker Venom. speaker split. Venom. Ya, full Venom. Full Venom. Oke. Nah, berarti ada beberapa juga saya lihat ini ada elemen-elemen karbon juga ditaruh ya, Om, ya? Ya, ini saya full Dipasangin. saya tambahin karbon. Dari sini saya tambahin karbon. Oke. Terus udah itu saya custom headrest tengah untuk kenyamanan duduk di tengah. Oke. Terus saya tambahin lampu Ya, lampu. interior kaki, sama saya pasang tachometer. Pasang tachometer. Iya. Oke. Jadi so far kalau buat entertain lebih minimalis elegan ya, Om, ya? Betul. Nah, dengan pemilihan jok kulit dengan warna hitam ini kan kelihatan ada aksen-aksen coklat juga kelihatan lebih elegan. Betul. Dan ada beberapa part yang karbon ya, Om. Ya, betul. Ya, nah, so far kalau full penumpang Hmm. di dalam benar-benar kedap dan nyaman berarti, Om, ya? Termasuk nyaman, kedap, termasuk kedap. Termasuk kedap. Nah, Nah, ketika full penumpang kan R3 ini dan Matic lagi kan pasti rada boyo ya, Om. Nah, kira-kira kalau untuk mengakalinya itu bagaimana, Om? Ada dari sektor engine main juga nggak? Dari engine saya mainnya seperti busi. Oh, boleh kita Kabel lihat aja, Om. ground. Sambil Boleh. ngobrol di situ, Om. Boleh. Oke. Oke, Om, kan tadi kita udah sempat nyinggung juga nih, kan kalau dia mobil ini full penumpang itu kan Ya, Matic lagi, pasti kan beda dengan manual. Nah, kira-kira dari engine-nya sendiri sudah di-upgrade apa aja nih, Om, biar mensupport lah tadi dengan 6 penumpang tadi masih lebih enak. ya. Untuk mesin sendiri, saya sendiri sih masih standar. Cuma saya yang paling saya utamakan busi ya. Busi saya Busi. pakai Breeze, Oke. kabel ground, saya pakai oil tank, vakum, dan ventilator turbo Simota. Simota. Terus saya pakai stabilizer valve-nya. Itu sih
dibanding standar pasti udah beda. Beda ya? Beda, pasti beda. Oh. Jadi untuk start awalnya tuh terasa hentakannya berbeda dan gasnya lebih padat. Gasnya lebih padat. Oke, nah kemudian untuk exhaustnya sendiri, Om? Untuk exhaustnya diganti nggak? Kayak full system nggak ganti? Dari header Oh belum, sampai ke itu belum? Rencana. Oh rencana. Ya, rencana. Pasti itu akan menambah lagi powernya kan? Pasti, karena sebenarnya engine ini udah mendukung, tapi udara yang keluar itu masih terhambat dari header dan reson dan mufflernya. Ya, Jadi udara masuknya udah cukup banyak, keluarnya agak kurang. Jadi memang rencana upgrade-nya pasti ke header, reson dan muffler. Oke, kemudian mungkin itu ya. Filter ya. Ya betul. Buat supportnya lagi. Nah, dibandingkan dengan Om punya R3 dulu yang udah dimodif, pengaplikasiannya hampir mirip nggak sih Om dengan yang R3 yang sekarang? Sebenarnya kurang lebih sama ya. Cuma untuk mesin 1500 cc ini tergolong tarikannya udah termasuk enak sekali. Jadi upgrade-nya juga nggak usah terlalu banyak sih. Oke, dan ini juga daily use ya, harian, Iya. family lagi gitu. Cukup Nah, nyaman. kalau perbandingan lagi nih Om, dari R3 yang lama nih, Om kan udah mencoba ini R3 yang lama, udah cukup lama pakai dan udah dimodif. Ketika Om modif ke R3 yang ini, ada perubahan yang signifikan nggak sih Om sebenarnya? Kalau nggak ngomongin look sih, tapi lebih ke engine yang sudah Om upgrade. Kalau untuk tenaga pasti jauh berbeda. Tapi dibilang rasanya dengan yang 1400 sebenarnya mirip-mirip. Cuma tenaga untuk awal dan di putaran akhir itu rasanya ini lebih padat aja sih. Ini lebih padat ya? Dan untuk kualitas sasis, body ini lebih rigid. Ini lebih rigid ya? Berarti Lebih di rigid. tol juga Lebih enak. jadi lebih enak karena udah pakai ban gede, lebar. Ya, kebetulan sasisnya juga Hertex sih udah. Oke, nah mungkin yang punya R3 juga nih viewers yang lagi nonton gitu kan, Yes. dia pengen ada nggak sih tips dan triks kira-kira kan tidak menghilangkan estetika ini sebagai adalah mobil keluarga. Nah, kira-kira pertama kali yang harus dimodif apa sih? Kalau dari lu sendiri nih, karena kan lu udah lama nih main modif R3 gitu. Ya, kalau untuk pertama untuk kenyamanan keluarga pasti jok ya. Kita ganti mungkin diganti dengan kulit dulu. Biasa itu udah paling kerasain kenyamanan yang utama ya kan. Terus mungkin nextnya head unit kali ya. Kalau head unitnya kurang besar atau pengen upgrade ya mungkin silakan terus mainnya ke audio. Karena untuk kenyamanan di dalam itu paling utama sih. Iya. Nextnya mungkin eksterior, mungkin yang punya budget lebih silakan. Baru main velg ya. Baru main velg. Kalau mau yang terlihat benar-benar ya velg sih pastinya. Pasti. Oke deh, nah Om, untuk ke depan nih ada project lagi nggak Om? Project besar yang pengen digarap untuk di R3-nya Om Jimmy sendiri nih? Mungkin banyak sih ya mungkin ya, cuma belum terpikirkan untuk saat ini. Belum terpikirkan untuk saya karena punya hobi baru lagi berarti ya? Iya. Punya hobi baru. Tapi yang pasti saya pasti oprek lagi nih. Oprek lagi ya ini? Iya, oprek lagi. Itu main ke sektor engine, interior apa eksteriornya Om? Yang pasti saya mainnya kayak agak ke engine ya. Agak ke engine? Nah, karena torsinya saya juga butuh sih. Oke. Nah, terus keduanya saya mainnya ke eksterior mungkin. Eksterior ya? Eksterior lagi. Biar lebih kece buat difoto dan Oh, pasti. ini ya, pas dilihat orang ya. Pastinya. Oke deh Om Jimmy, thank you atas ngobrol-ngobrolnya. Sampai ketemu lagi Om. Oke. I close my eyes. I'm waiting for the lightning strike to take me back to 2005 before you took that cross-country flight. Before we said goodbye. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Om Jimmy seputar modifikasi All New R3. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian yang punya All New R3. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus modifikasi godaan lelaki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi. Before we said goodbye.